Nah, berikutnya adalah flowchart terstruktur. Apa sih flowchart terstruktur itu? Nah, kita lihat ya. Jadi flowchart terstruktur itu ada yang namanya flowchart itu kan ada 3 macam ya strukturnya. Yaitu ada struktur sekuensial, seleksi, dan perulangan. Nah, kemudian di sini ada contoh. Ada contoh 2 macam flowchart ya, yang di kiri dan yang ada di kanan. Yang di kiri dia dikatakan sebagai terstruktur. Yang di kanan dikatakan tidak terstruktur. Mana caranya? Kalau kita lihat secara kasat mata, tidak terstruktur ya secara kasat mata dan sekilas. Semuanya terlihat ribet, semuanya terlihat ruwet ya. Tapi dia bisa dikatakan yang kiri ini terstruktur dan yang kanan ini adalah yang tidak terstruktur. Oke, nah sekarang kita lihat gimana sih kok bisa dikatakan terstruktur. Pertama, kita bisa memilah-milah atau memecah-mecah flowchart ini, ya, memecah-mecah flowchart ini ke dalam suatu struktur yang ketika dia dipecah dia masih bisa jalan, dia masih bisa bekerja. Contohnya yang pertama di sini ada struktur sekuensial. Yang mana sih yang sekuensial? Oh iya, kan yang urut dari bawah. Jadi ini adalah struktur sekuensial. Jadi dia turun ke bawah, dan ini turun ke bawah, yang ini dia juga turun ke bawah. Ini adalah struktur sekuensial. Dia masih bisa kerja, misalkan ini ya. Dia masih bisa kerja meskipun yang atas gak ada. Dia masih bisa kerja. Yang ini juga sama. Dia masih bisa kerja, yang dua ini, meskipun tanpa yang ini. Ini adalah sekuensial. Lalu yang mana sih yang struktur seleksi? Struktur seleksi kita bisa ambil yang ini. Ya. Jadi di sini ada kondisi pilih jalur kiri atau jalur kanan ke bawah. Ini struktur seleksi. Meskipun tanpa ini yang di kanan, meskipun tanpa ini dia tetap bisa menyeleksi. Lalu yang mana yang perulangan? Ya yang ini. Ketika ada panah yang kembali ke atas. Ini adalah perulangan. Sehingga kalau kita gabungkan menjadi seperti ini. Ini adalah flowchart terstruktur. Jadi ini gabungan tetapi terstruktur. Ini bukan gabungan tetapi yang ribet atau yang tidak terstruktur. Jadi kalau flowchart disuruh ngecek ini flowchart terstruktur apa enggak, itu pasti flowchartnya itu gabungan ya, gabungan antara seleksi, sekuensial sama perulangan. Ini ya teman-teman ya. Lalu bagaimana yang tidak terstruktur? Kita lihat ini. Oke, yang sekuensial ketemu ini ya. Nih. Kemudian yang seleksi yang mana? Oh, yang seleksi yang ini. Nah, ini dia loncat kan? Nah, ini. Dia loncat seperti ini. Dia loncat. Yang ini di skip. Lalu yang perulangan di mana? Oh, yang perulangan ada di sini. Nah, ini dia bisa jalan kalau ini juga ada. Kalau ini hilang, wah dia mau lari kemana nih panahnya? Gak bisa ya. Jadi ini adalah yang tidak terstruktur. Jadi kita motong-motongnya itu ribet ya. Ambil sana, ambil sini, comat kanan, comat kiri, dan seterusnya. Ini yang tidak terstruktur. Nah, lalu gimana sih dasar-dasarnya cara kita membuat flowchart itu terstruktur? Yang pertama kita harus perhatikan kejelasan atau clarity ya, bukan clarity ya, tapi clarity. Penjelasannya yaitu dengan cara memberikan gambaran yang jelas bagi pembaca, tidak membingungkan. Jadi flowchart kita
rapi ya. Jadi jangan sampai loncat-loncat. Kemudian kita juga harus bekerja secara profesional ya. Artinya di sini adalah kita bikin flowchartnya rapi ya, mudah dibaca dan tidak membulat ya. Bulat itu tidak membingungkan ya. Kemudian kita juga harus perhatikan efisiensinya ya. Jadi suatu flowchart itu diharapkan sederhana, ringkas, tetapi dia bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian kita juga harus perhatikan maintenance atau pemeliharaannya ya. Jadi memudahkan perawatan jika sesuatu saat dibutuhkan modifikasi. Nah, jadi ada kalanya suatu program atau suatu flowchart itu kita harus modifikasi. Nah, ketika kita modifikasi, misalkan modifikasi untuk, misalkan kita punya flowchart penjumlahan ya, jumlahan antara bilangan pertama dan bilangan kedua. Nah, kita bikin variabel bilangan pertama itu adalah A, bilangan kedua adalah B. Kalau kita disuruh, tolong kamu rubah yang bilangan pertama variabelnya jangan A, tapi ganti aja bilangan 1 di tulisan BILA. Jadi ditulis huruf ya, bilangan 1. Itu jangan sampai kita ngubah variabel itu tetapi berpengaruh ke hasilnya atau berpengaruh ke variabel yang lain. Walaupun kalau kita ngerubah variabel, maka rumusnya yang penjumlahan tadi berubah. Pasti berubah. Jadi bilangan 1 plus B akan berubah menjadi seperti itu. Nah, itu tolong diperhatikan ya. Jadi kalau kita bikin flowchart terstruktur itu yang memudahkan kita ketika ada modifikasi. Berikutnya yang terakhir adalah modularitas. Jadi flowchart yang terstruktur ini bisa kita pecah-pecah ke dalam modul-modul atau subrutin atau algoritma yang lebih kecil. Sehingga nanti seolah-olah antar algoritma yang kecil-kecil atau antar modul yang kecil-kecil itu bisa berkomunikasi untuk mengerjakan sesuatu. Jadi ini adalah beberapa 5 dasar bagaimana sih kita membentuk flowchart yang terstruktur. Ada 5: penjelasan, profesional, efisien, pemeliharaan, dan modularitas.